Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman yang modern yang dapat dijalankan di atas platform Java Virtual Machine. Awalnya Kotlin itu dikembangkan oleh JetBrains yang mendapat support dari Google dan kini semakin pesat perkembangannya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bagus Pramono, tentunya di channel saya Bagus Rekruter Sejati. Apa kabarnya teman-teman? Saya harap semua tetap dalam keadaan sehat keluarga dan tentunya tetap semangat. Oke, sebelum saya masuk ke video saya kali ini, seperti biasa saya mohon like, subscribe, comment, and share, dan nyalakan selalu loncengnya agar tidak ketinggalan pada channel-channel saya selanjutnya. Oke? Oke, teman-teman, nggak terasa ya, kita udah masuk di minggu kedua, tepatnya di bulan Maret tahun 2022 ya. Sebenarnya nuansanya masih seperti minggu pertama ya, cuman kalau hitungan kalender ini maksudnya minggu kedua. Seperti biasa nih teman-teman, saya ingin mencoba mereview atau update job IT yang baru dan yang masih open di PT Adi Consulting Jakarta. Langsung aja ya. Perusahaan agro ya, dengan grup besar yang lokasinya ini, kantornya ini ada di Sudirman, ini masih open untuk full stack atau senior developer, minimum 3-4 tahun pengalaman ya. Requirement-nya adalah back-end-nya itu Node.js, front-end Vue.js, kemudian Android Studio. Please note, oke. Ini levelnya senior sih ya, 4-5 tahun. Cuman kalau ada kurang-kurang dikit saya bisa bantu proses. Silakan ya teman-teman. Kemudian perusahaan digital payment company ini masih open untuk Java Spring Boot developer, levelnya junior to middle. Kantornya ini ada di Gatot Subroto, Jakarta, dan saat ini kebetulan lagi full WFA, jadi bisa remote nih teman-teman ya. Buat teman-teman yang ada di luar Jabodetabek ya, nggak usah ragu, silakan kirim CV-nya segera, saya bantu proses ya. Dan ini kebetulan slotnya nih ada 13 resources, mantap ya teman-teman ya, 13 resources. Oke, untuk Java Spring Boot developer. Kemudian perusahaan transportasi terbesar se-Asia Tenggara masih open nih untuk back-end atau Golang developer, levelnya junior to middle ya. Ini minimum 1 tahun pengalaman using Golang ya. Nggak bosan-bosan saya ingatkan, CV-nya dielaborasi atau didetail ya. Misalnya 1 tahun belakangan ini teman-teman itu create apps-nya yang melibatkan Golang itu, stack-nya apa, tools-nya apa, ya database-nya apa, kayak gitu ya teman-teman. Soalnya user ini sangat baca CV sekali. Oke. Kemudian juga masih open nih untuk React.js developer-nya untuk 6 orang resources juga. Kalau yang tadi Golang itu juga 6 resources juga. Nah, ini front-end React.js juga open, masih 6 resources. Namun untuk React.js ini minimum pengalamannya mesti 2 tahun. Sama ya, CV-nya mesti dielaborasi kayak tadi gitu ya. Oke. Lanjut ke klien besar kita yang bergerak di bidang solusi telematika ya. Full stack developer, levelnya juga senior nih teman-teman. Nah, cuman klien ini sedang menerapkan hybrid ya. Jadi rollingannya itu bisa WFO, nextnya bisa WFA kayak gitu ya. Mungkin seminggu WFO dan seminggu WFA kayak gitu, depend on lead-nya ya, nanti gimana dia internal di range-nya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan apabila lolos, kalau ini ya, ini akan disupport MacBook ya, tentunya oleh PT Adi Consulting ya. Nah, saya baca ini requirement-nya nih, yang please note ya teman-teman. Ini untuk full stack developer-nya ini mesti expert, language-nya ini .NET Core, React.js, dan React Native. Minimal itu pernah mengerjakan 5 project aplikasi. Oke teman-teman. Oke, lanjut kemudian ke klien besar kita bergerak di bidang perbankan, swasta perbankan. Ini juga open untuk Golang developer, levelnya junior to middle. Cuman user ini requestnya ini juniornya ini mulai dari 2 tahun ya, minimum educationnya ini S1 ya teman-teman ya. Oke.
Kemudian ada klien besar kita juga yang bergerak di bidang IT consulting skala internasional. Ini open lagi nih untuk senior application designer ya teman-teman. Ini levelnya 3 tahun, minimum 3 tahun pengalaman. Jadi in application design with the ability to translate business requirement. Oke teman-teman. Nah kalau ini kebetulan WFA, bisa remote, cuman pada saat deploy ya harus standby di office gitu ya teman-teman, hanya pada saat deployment kayak gitu. Kemudian senior Java developer ini juga masih open nih, karena ini lumayan ya untuk 5 resources ya. Kemarin mungkin udah ada yang selected, mungkin baru 1 atau 2 resources, jadi mungkin kurang 3 slotnya kayak gitu teman-teman. Dan ini sistem kontrak sama, mulai dari 6 bulan dan possible 1 tahun kontrak. Minimumnya itu 5 tahun ya, experience using Spring Boot. Oke. Nah, klien besar kita juga yang bergerak di bidang perbankan plat merah BUMN yang lokasinya ada di lokasi terbaik di Sudirman. Ini masih open untuk Android developer senior level. Oke, kemudian ada iOS developer. Levelnya kalau iOS ini start dari middle ya. Middle to senior untuk iOS developer. Kalau yang tadi Androidnya hanya open untuk senior level. iOS-nya ini open dari middle to senior. Kemudian Java-nya juga middle to senior juga ya. Dan front end-nya juga ada nih teman-teman. Kebetulan front end-nya ini Angular ya teman-teman ya. Please note, front end Angular developer. Oke. Kemudian juga saat ini kita masih co-partner dengan salah satu perusahaan IT consulting cukup besar ya di Jakarta. Ini masih open untuk DevOps engineer ya, levelnya ini middle to senior ya. Nah khusus klien ini teman-teman, ini nanti kalau lolos ini langsung permanen under user ya, please note. Oke, DevOps engineer, kemudian juga ada web developer ya, ini juga langsung permanen. Kemudian software architect, nah ini rata-rata levelnya senior ya. Kemudian untuk tech lead, nah untuk tech lead ini fokusnya di bahasanya ini Python dan C ya, C bahasa C. Oke, Python Golang juga nih ya, please note. Oke. Nah, kemudian klien kita juga bergerak di bidang insurance, lokasinya ada di Senayan ya. Ini baru open nih minggu lalu nih, back end developer, levelnya middle ya, berarti minimum 3 tahun pengalaman ya baru bisa ikut prosesnya. Nah ini dia backendnya itu user request itu di Spring Boot juga ya, please note teman-teman. Spring Boot resourcesnya nih ada 4 resources slotnya ya, lumayan. Kemudian juga ada klien kita yang baru ya, ini bergerak di bidang insurance juga. Lokasinya ada di SCBD ini ya, berseberangan tepatnya di gedung apa ya, kalau nggak salah Equity Tower ini kalau nggak salah, seberangan. Insurance bidangnya ini open IT front end developer supervisor, please note. Nah, minimum 5 tahun experience. Oke. Kemudian juga open untuk strategic performance management assistant manager. Oke. Ini levelnya juga senior karena minimum harus 6 tahun pengalaman ya. Sekali lagi, strategic performance management assistant manager. Nah, ada klien yang baru open juga nih di PT Adi. Nah, ini bidang industrinya adalah otomotif skala internasional. Lokasinya ada di Sunter. Saat ini sedang menerapkan hybrid. Cuman beberapa opportunity ini ada yang remote sih ya. Saya bacakan satu persatu ya. Ada SAP MM, oke. Kemudian SAP ABAP, ini levelnya middle ya, rata-rata. SAP MM, SAP ABAP, kemudian SAP SD, kemudian ada SAP PO Consultant, kemudian ada ya itu tadi yang hybrid ya. Nah di klien yang sama ini ada juga yang remote, full remote. Ini ada Android developer. Nah, khusus yang developer seperti itu bisa remote ya, Android developer. Levelnya middle. Oke. Kemudian
Ada salah satu juga klien kita yang bergerak di industrinya ini di tekstil. Ini masih open nih untuk satu resources, harus bisa 3 skill ya, SAP, PP, MM, dan SD ya. Dan ini harus siap ditempatkan di area Cilengsi, Bogor. Please note, levelnya middle dan harus fluent in English ya. Jadi bahasa Inggrisnya mesti confidence nih teman-teman, karena interviewnya nanti juga udah mulai pakai bahasa Inggris gitu ya. Kemudian juga klien tadi ya yang saya sebutkan di awal tadi yang bergerak di bidang agrobisnis, ini open baru sih sebenarnya minggu lalu ya. Ini untuk IoT senior developer, bisa remote ya. Requirement-nya yaitu Golang programming, Arduino, kemudian integrate tagging device Zebra TC 8300 ya, TC21 with web apps, kemudian LiDAR to apps integration atau highly preferable, kemudian integrate GPS device with web apps or Android apps. Oke. Saya yakin teman-teman IoT sudah familiar ya dengan requirement yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian ini ada klien baru nih ya, yang terakhir yang bisa saya update di video saya kali ini. PT Adi baru saja co-partner dengan salah satu perusahaan agrobisnis juga. Cuman kalau yang tadi itu yang biasa udah saya sebutkan dalam video-video saya berikutnya ya, itu opennya untuk data scientist ya. Nah ini perusahaannya agronya ini ada kelapa sawit, ada perkebunan karet juga, kayak gitu ya teman-teman. Ini open untuk data scientist level middle, minimum 3 tahun pengalaman ya. Please note, open hanya untuk 1 orang nih ya. Durasi kontraknya maksudnya itu langsung 12 bulan ya. Oke, lumayan teman-teman ya, 12 bulan dan tentunya extendable. Kemudian open juga untuk business analyst level middle juga. Minimum di sini level middle-nya start dari 2 tahun pengalaman ya. Dan ini ada batasan usia nih, yaitu 35 tahun. Please note ya teman-teman, untuk business analyst maksimal 35 tahun. Ya kalau yang tadi data scientist ini saya nggak lihat ada batasan usia ya. Cuman untuk di business analyst-nya ini ada. Oke, saya rasa saya udah update nih semuanya requirement yang masih ada di PT Adi Consulting Jakarta. Saya harap nih teman-teman tetap bermanfaat ya. Apabila ada dari teman-teman yang berminat, skill set-nya itu cocok, experience-nya itu pas gitu ya, sesuai requirement, kirim aja CV-nya seperti biasa ke src12@adiconsulting.co atau boleh tanya-tanya dulu di WA saya 0882 9972 9031 dengan Pak Bagus ya. Saya akan bantu proses cepat. Oke teman-teman, terima kasih nih udah menonton video saya. Salam sehat selalu. Bye-bye.